wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jessica Kristina Widigdo, sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog. Saya adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Ciputra, Surabaya. Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Psikologi Kepribadian. Bapak Ibu, mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan menganalisis kepribadian individu. Dan capaian pembelajaran mata kuliah Psikologi Kepribadian adalah mahasiswa mampu menganalisis dinamika psikologis dalam berbagai studi kasus berdasarkan teori-teori kepribadian yang dikategorikan ke dalam 4 pendekatan, yaitu psikoanalisis, behaviorisme, humanistik, dan psikologi kontemporer. Proses pembelajaran akan melibatkan perkuliahan, studi kasus, kuis, serta presentasi kelompok. Bapak Ibu, untuk dapat sukses di mata kuliah ini, mahasiswa perlu memiliki sikap proaktif dalam belajar dan mampu bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan tugas-tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Salah satu wisdom menarik dari satu tokoh psikologi yang besar, yaitu Carl Jung, knowing your own darkness is the best method for dealing with the darkness of other people. Yang artinya adalah dalam memahami kepribadian orang lain, kita harus terlebih dahulu memahami kepribadian diri sendiri, termasuk apa saja kekuatan dan apa saja keterbatasan yang kita miliki. Teori-teori kepribadian bukan hanya membantu kita memahami perilaku orang lain, tetapi juga menjadi cermin bagaimana kita bisa mengenal diri kita lebih dalam lagi. Bapak Ibu, mata kuliah ini adalah perjalanan yang sangat penting yang tidak hanya akan memperluas wawasan mahasiswa dalam bidang akademis, tetapi juga memperdalam pemahaman terhadap siapa diri mahasiswa sebenarnya. Ketika kita mengenal diri sendiri dengan jujur, termasuk sisi gelap, keraguan, dan mungkin luka-luka yang mungkin belum pernah kita sadari, kita sedang membangun fondasi yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih bijak, empatik, dan juga tangguh. Pendidikan yang bermakna tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara kognitif, tetapi juga yang matang secara emosional dan sosial. Dengan memahami diri, mahasiswa tidak hanya menjadi pembelajar yang efektif, tetapi juga menjadi pribadi yang mampu memahami, mendampingi, dan mempengaruhi orang lain secara positif di dunia pendidikan. Saya berharap mahasiswa yang mengikuti kelas ini tidak hanya memahami teori secara kognitif, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam melihat dinamika perilaku di dunia nyata. Ada beberapa aturan penting dalam kelas psikologi kepribadian ini yang perlu dipatuhi oleh seluruh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran secara aktif dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mahasiswa didorong untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan di kelas. Yang ketiga, mahasiswa tidak diperbolehkan menyontek atau menyalin pekerjaan orang lain. Dan yang terakhir, tugas wajib dikumpulkan tepat waktu karena keterlambatan akan berpengaruh pada nilai akhir. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah perkuliahan, ada diskusi materi, beberapa kuis dan laporan analisa kasus, tugas kelompok, serta presentasi proyek akhir. Terdapat 4 penilaian utama dalam mata kuliah ini, masing-masing bernilai 25% dari total nilai. Untuk tugas yang pertama AFL 1 adalah kuis psikoanalisis, tugas kedua AFL 2 kuis dan laporan studi kasus pendekatan behaviorisme, AFL 3 kuis dan laporan studi kasus pendekatan humanistik dan kontemporer, ALP atau tugas terakhir adalah presentasi kelompok dan juga laporan proyek akhir. Bapak Ibu, saya mendorong interaksi dua arah di dalam kelas melalui pertanyaan terbuka, diskusi kasus, serta refleksi individu dan juga kelompok. Mahasiswa dipersilahkan bertanya, berdiskusi, atau meminta masukan secara aktif dalam proses belajar mengajar ini berlangsung.
Berikut merupakan roadmap mata kuliah Psikologi Kepribadian yang akan berlangsung selama 16 minggu ke depan. Untuk 16 minggu perjalanan ini akan terbagi menjadi 4 modul atau 4 bagian, di mana setiap modul atau setiap bagian ini memiliki penilaian, memiliki penugasan atau indikator penilaian yang beragam. Untuk capaian pembelajaran dalam mata kuliah Psikologi Kepribadian adalah tentang menganalisis, yaitu menemukan keterkaitan, kesamaan, dan perbedaan melalui strategi klarifikasi, membandingkan, mempelajari, atau menguji. Metode pembelajaran yang akan dilakukan selama 16 minggu adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis kasus atau masalah. Proses pembelajaran yang menghasilkan perumusan solusi terhadap suatu isu melalui proses identifikasi dan analisis fakta atau informasi, serta strategi perumusan solusi alternatif yang didukung oleh pemilihan dan penerapan konsep dan prinsip ilmiah. Pada minggu yang pertama sampai keempat, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis kasus kepribadian berdasarkan pendekatan psikoanalisa. Untuk materi yang akan dipelajari adalah sejarah psikologi, psikoanalisis klasik, dan juga neopsikoanalisis. Bobot tugasnya sebesar 25% berupa kuis, dan indikator penilaiannya adalah ketepatan menjawab soal. Selanjutnya untuk minggu kelima sampai minggu ke-8, capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu menganalisis kepribadian berdasarkan pendekatan behavioristik dan juga kognitif sosial, sehingga kita akan banyak mempelajari mengenai teori-teori dari Pavlov, Skinner, Bandura, dan juga Gestalt, serta ada kuis dan juga laporan kasus sebagai AFL 2 untuk bobot 25% dengan indikator penilaian, ketepatan, kedalaman analisis, dan juga kontribusi individu. Minggu ke-9 sampai 12 kita akan mempelajari teori Maslow, Rogers, dan teori kepribadian modern. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu menganalisis kepribadian berdasarkan pendekatan humanistik dan juga kontemporer. Untuk tugasnya adalah kuis dan laporan kasus sebagai AFL 3 dengan bobot 25% dan indikator penilaiannya adalah ketepatan dalam analisa, kontribusi, dan juga partisipasi. Untuk bagian yang terakhir di week atau minggu ke-13 sampai 16 akan ada proyek akhir berupa presentasi dan juga laporan. Mahasiswa akan mampu menganalisis kepribadian berdasarkan psikoanalisa, behavioristik, humanistik, dan psikologi kontemporer. Indikator ketercapaiannya adalah kesesuaian teori, kedalaman analisis, kualitas presentasi, dan juga kerjasama tim. Selanjutnya adalah cuplikan pembelajaran di kelas psikologi kepribadian. Selamat pagi teman-teman. Nah, senang sekali ya ketemu sama teman-teman di kelas ini pertama kita akan belajar tentang psikologi kepribadian. Ini gak ada yang salah kelas kan teman-teman? Dengar aman ya? Oke, dalam psikologi kepribadian kita akan banyak sekali belajar mengenal kepribadian manusia. Kenapa ya orang ini itu bisa menjadi sosok yang seperti ini? Kenapa ya orang itu punya karakter atau karakteristik yang seperti ini? Nah, tapi sebelum itu mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali ketemu sama saya. Jadi perkenalkan, nama saya Jessica Kristina Widido. Teman-teman boleh panggil saya Bu Jessica, boleh juga Bu Jess ya. Nah, saya kalau teman-teman mau menghubungi saya, teman-teman boleh kontak saya di ini nomor WA saya dan ini nomor email saya ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau izin atau ada yang mau ngumpulin tugas, teman-teman boleh email saya di kontak email itu. Nah, teman-teman, karena ini adalah pertemuan pertama kita, jadi saya ingin tahu sebetulnya kalau kita bicara mengenai kepribadian ini, kalau teman-teman mendengar kata kepribadian, di kepala teman-teman itu apa? Teringat apa? Kepribadian itu apa? Kira-kira menurut teman-teman? Sifatnya orang, apalagi? Ciri khas seseorang, ada lagi? Apa lagi? Sudah? Oke, jadi benar ya apa yang disampaikan sama Shannon, sama Vivi itu bahwa kepribadian itu ciri khasnya
Kita akan lihat lebih dulu kenapa ya seseorang itu bisa punya karakteristik dan punya perilaku yang seperti itu. Jadi kalau dari bahasa aslinya teman-teman, dari bahasa Latin, itu kepribadian itu adalah persona. Persona itu berarti topeng. Saya nggak tahu ya, apakah di zaman sekarang itu kalian pernah nggak ya bangsa yang pakai topeng? Mungkin waktu SMA pernah nggak ya? Oh ini ada yang nganggur, berarti pernah. Tapi zaman saya nggak ada kayaknya. Nah, topeng, seseorang itu seringkali menggunakan topeng ketika kita berperilaku dalam keseharian kita. Contoh, ketika kalian duduk seperti ini di ruangan ini, berdasarkan teori kepribadian, itu adalah topeng yang kita pakai. Itu adalah topeng yang kita gunakan. Bahwa karakteristik atau kepribadian atau ciri khasmu yang muncul itu mungkin belum tentu yang kalian tampilkan dalam setting kelas. Kenapa? Karena ada banyak sekali tuntutan, ada banyak sekali norma, ada banyak sekali aturan yang mungkin kalian harus ikuti, harus terapkan. Nah misalnya kalau di setting kelas ya berarti, oh iya kalau di kelas tuh nggak boleh ngomong sendiri, nggak boleh makan, nggak boleh lari-lari gitu ya, ada aturan yang harus ditepati. Itulah persona yang kalian tampilkan. Kita akan lihat terlebih dahulu lagi. Nah, apa itu kepribadian? Kepribadian itu adalah ciri khas trait. Trait itu kan ciri khas itu sangat beda dengan state. Kalau trait itu sifatnya bawaan, kalau state itu lebih pada situasional. Ya, jadi kepribadian ini adalah karakteristik ciri khas yang membedakan antara Shannon sama mungkin sama Oyen. Itu beda. Bahkan ketika sama-sama introvert, misal Shannon introvert, Oyen introvert, tapi meskipun dia di rumpun introvert, dia punya ciri khas yang berbeda, yang membedakan antara Shannon dan juga Oyen. Begitu juga misalnya James sama Ega, itu extrovert misalnya, oh sangat suka ketemu banyak orang. Tapi meskipun sama-sama extrovert, ada ciri khas yang membedakan antara James sama Ega, yang mana itu gak akan dimiliki oleh orang-orang pada umumnya, kebanyakan orang. Nah itu adalah kepribadian. Nanti di week-week berikutnya kita akan banyak sekali membahas mengenai beberapa teori-teori kepribadian. Misalnya dari behavioristik lah, humanistik, psikoanalisa, bagaimana kajian teori ini itu bisa menjelaskan kenapa ya Shannon itu punya perilaku yang seperti ini, kenapa Yolanda punya perilaku yang seperti ini, kenapa Jessa punya perilaku yang seperti ini, Ega, James, Neville itu punya perilaku yang seperti ini, yang mana setiap kita di dalam kelas ini punya karakteristik yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi sangat menarik untuk dibahas dan menarik juga untuk kita selami sama-sama. Kalau kita bicara mengenai psikologi kepribadian teman-teman, seringkali kita akan berefleksi ke diri kita. Kita akan tanya, kenapa ya aku ini punya perilaku yang seperti ini? Mungkin nanti akan ada waktunya teman-teman flashback ke belakang. Oh iya, karena masa kecilku itu seperti itu. Oh iya ya, karena papa mamaku itu berperilaku seperti ini ke aku. Oh iya ya, karena lingkungan sekitarku itu seperti ini, sehingga itu yang menyebabkan aku punya perilaku yang demikian. Ya ingat, ketika kita bicara mengenai psikologi kepribadian, itu bukan berarti kita akan menjudge orang lain. Oh iya ya, temanku ini kayak gini, kok pantesan dia jadi keluarga yang seperti ini, bukan. Tapi kalau kita bicara mengenai psikologi, kita akan belajar memahami manusia secara utuh. Itu makhluk yang seperti apa? Kenapa bahkan ada ilmu yang mempelajari manusia itu seperti ini, kepribadiannya itu seperti ini, karakteristiknya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam beberapa pandangan teori dasar psikologi mengenai kepribadian. Nah, ini yang pertama adalah psikoanalisa. Kalau kalian membaca atau mendengar psikoanalisa, kira-kira apa yang muncul di kepala kalian teman-teman? Conscious, apalagi tokoh yang paling terkenal dalam psikoanalisa itu apa ya? Freud. Apalagi kira-kira? Jung, apalagi? Karen Horney. Nah, terima kasih teman-teman untuk responnya ya. Jadi psikoanalisa itu adalah cabang atau dasar lahirnya ilmu psikologi yang lain, pendekatan-pendekatan yang lain. Tetapi psikoanalisa itu biasanya melihat apa yang terjadi di unconscious kita. Jadi kalau kita bilang manusia secara utuh, itu ada yang conscious, ada yang unconscious. Conscious itu sadar
Yolanda B itu nggak kelihatan unconsciousnya. Tapi seringkali unconscious inilah yang menjadi banyak sekali masalah dan menyebabkan banyak sekali gangguan. Kenapa? Karena unconscious ini tidak kita sadari. Kalau itu level conscious, kalian sadar, kalian tahu tentang hal itu. Tapi kalau unconscious itu sesuatu yang aku bahkan nggak tahu kalau ada hal itu, aku bahkan nggak tahu kalau peristiwa itu mempengaruhi aku, dan karena aku tidak bisa mempertahankan itu di level kesadaran, maka itu biasanya akan direpress, ditekan, berusaha untuk dilupakan, padahal enggak secara psikologis, karena akan tekan dan itu masuk ke unconscious atau biasanya alam bawah sadar. Nah, ada banyak sekali gangguan-gangguan yang muncul karena unconscious ini nggak diselesaikan. Freud selalu bilang unconscious itu adalah apa? Unfinished business, ya kan? Kalau unfinished business itu tidak diselesaikan, maka itu akan menimbulkan banyak sekali gangguan, misalnya gangguan kecemasan, kemudian gangguan stres, trauma. Nah, seringkali orang itu datang dengan banyak sekali gangguan. Oh, aku sulit tidur. Oh, aku ini nggak tahu kenapa, tapi aku kayaknya moodnya lagi down sekali. Itu level conscious yang aku sadari itu seperti itu. Tapi tugas para psikolog atau konselor adalah menarik ada masalah apa nih di dalam unconsciousnya. Nah, ketika itu disadari, tarik keluar, maka kita bisa menemukan akarnya itu ada masalah dalam hal apa? Apakah keluarga? Apakah pengalaman masa kecilnya? Apakah relasinya dengan orang lain? Atau mungkin relasi dengan dirinya sendiri? Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan teman-teman. Manusia ini punya 3 level, ya. Level kesadaran, pra kesadaran, dan ketidaksadaran atau unconscious. Kalau segala macam memori peristiwa itu sampai di level yang ketiga, itu seringkali sangat sulit untuk menarik atau memindahkannya ke level pertama. Kenapa? Karena ini mungkin memori yang tidak menyenangkan. Mungkin ini memori yang menyakitkan, kalian tanpa sadari menekan itu ke level ini. Kalau ini mau ditarik ke level 1, maka harus melewati level yang kedua dan baru bisa kita sadari, oh iya benar, ternyata aku punya pengalaman di masa lalu yang seperti itu, yang menyebabkan aku punya perilaku seperti itu. Nah, ada 3 struktur yang menurut kakek Sigmund Freud kakek Sigmund Freud itu bilang inilah yang membentuk kepribadian manusia. Id, ego, super ego. Oke, id, ego, super ego. Apa itu id? Kalau teman-teman baca, id itu apa ya kira-kira? Apa? Keinginan, dorongan, impuls yang ingin segera untuk dipenuhi. Aku ingin memenuhi itu dengan segera dan dengan cepat. Itu it. Misalnya, Shannon lapar. Aku ingin makan nih. Itu it. Tapi menurut Freud ada juga yang namanya super ego. Nah, super ego ini berarti apa? Super ego ini berisi segala macam aturan, norma, moral yang itu ditanamkan dari kecil. Jadi super ego ini gak ujuk-ujuk ada, tapi super ego ini dibentuk dari bagaimana papa mama kalian mengasuh kalian, bagaimana lingkungan sekitar kalian, bagaimana norma agama, bagaimana norma ketika di sekolah. Maka itu akan membentuk kumpulan norma-norma. Kalian yakini, kalian pahami itu, kalian juga berusaha untuk menerapkan itu sampai usia kalian yang umur berapa? 20-an ya kayaknya ya, 20-an ini. Itu super ego. Sehingga, Bu, apakah super ego ini bisa diubah? Nah, super ego ini kemungkinan ya bisa diubah, tetapi ini akan menjadi PR yang sangat sulit. Kenapa? Karena super ego ini terbentukkan dari ketika kalian kecil. Kepribadian itu gak ujuk-ujuk menetap, ya kan? Kepribadian itu karena kalian sering kali melakukan itu, kalian menganggap hal itu biasa, menetap, itu membentuk karakteristik kalian. Nah, berikutnya ada yang namanya ego. Ego ini tugasnya untuk menyeimbangkan apakah super egoku ini sesuai nggak sama realita saat ini. Kira-kira kalau aku lapar, lagi kelas, lagi pelajaran, ini aku boleh nggak ya
untuk langsung makan, keras, nyam gitu, boleh nggak ya? It-nya pengen makan, super egonya, tapi ini kan lagi kelas, Jessica tuh lagi ngomong, boleh nggak ya? Nah, ego akan berusaha untuk memilih. Kalau aku makan, kalau aku nggak makan, konsekuensi seperti ini dan seperti ini. Misalnya kalian memilih untuk oke, aku memilih nggak makan, nanti aja makannya habis kelas ya, tak tunggulah 1 jam atau 2 jam atau oke, aku nggak mungkin bisa makan yang besar, jadi aku ambil permen, aku makan teman-teman paling enggak keinginan untuk makan, merasakan sesuatu itu terpenuhi sedikit dan masih sesuai dengan norma yang ada, dan itu gas ego. Tapi seringkali kalau kita bicara mengenai orang-orang yang gangguan, it-nya itu bisa terlalu dominan. Kalau it-nya terlalu dominan itu kira-kira jadi orang yang kayak gimana ya? It yang sangat dominan itu berarti aku pengen A, aku harus dapat A. Aku pengen B, aku harus dapat B. Aku pengen tas yang merek bagus, keluaran terbaru, aku harus dapat itu. Gak peduli gimana pun caranya, aku harus dapetin itu. Super ego itu akan berusaha untuk, tapi itu super ego ini oke, aku pengen tas itu, tapi aku gak punya uang nih realitanya. Apa yang harus aku lakukan? Kalau it-nya terlalu dominan, maka ya dia bisa merampok. Dia bisa tiba-tiba ada orang di jalan direbut aja. Itu it yang terlalu dominan. Tapi kalau super ego yang terlalu dominan, misalnya dia pengen sesuatu tapi dia seorang yang tipenya sangat patuh terhadap aturan yang ada. Dia akan sangat merasa bersalah, dia akan sangat merasa berdosa, dia akan sangat merasa rendah diri ketika dia gagal mematuhi aturan-aturan yang ada. Entah itu mungkin aturan di tempat kuliah, aturan di tempat sekolah, aturan dalam keluarga mereka, aturan dalam keagamaan. Intinya ketika aku gagal melaksanakan dan mematuhi itu, ya aku nggak optimal dalam kehidupanku. Itu super ego yang terlalu dominan. Menurut psikoanalisa, menurut Freud, kepribadian yang seimbang adalah ketika super ego dan ego itu menjalankan peranannya itu dengan optimal, dengan baik, tidak ada yang menonjol, tidak ada yang dominan. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita akan masuk untuk pendekatan yang kedua. Oke teman-teman, karena pertemuan pertama kita sudah selesai dan kita sudah membahas mengenai psikoanalisa apa itu. Nah, sebelum kita mengakhiri, apakah teman-teman ada yang mau ditanyain? Wih, ini wah, nggak ada. Oke, kalau misalnya nggak ada, berarti kita akan ketemu minggu depan. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai behavioristik. Jadi teman-teman silakan baca materinya dulu supaya nanti ketika kita masuk ke kelas, teman-teman kita bisa diskusi dulu, kemudian masuk ke materi. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih banyak untuk teman-teman semua dan sampai jumpa di kelas minggu depan. Terima kasih. Demikian pemaparan singkat mengenai mata kuliah psikologi kepribadian yang saya ampu di Fakultas Psikologi Universitas Ciputra Surabaya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam interpretasi.